Tak ada yang menyangka, satu momen singkat di belakang panggung mampu membuat seluruh dunia dangdut mendadak terdiam. Bukan karena sebuah kontroversi besar, bukan pula karena drama biasa yang kerap muncul di industri hiburan. Semua bermula dari sebuah rekaman pendek, hanya beberapa detik. Tapi di dalamnya, terlihat seorang legenda memberikan sesuatu yang sangat jarang ia bagi, ilmu inti yang membentuk jati dirinya. Dan yang menerima bukan penyanyi senior, bukan pula bintang yang sudah mapan, melainkan seorang gadis muda dengan suara yang masih berkembang, namun dengan potensi yang menjadi pembicaraan semua orang. Yang membuat penasaran bukan hanya apa yang diajarkan, tetapi mengapa momen itu terjadi. Karena ketika seorang ikon memilih seorang murid secara langsung, biasanya ada alasan yang lebih dalam dari sekedar latihan. Dan sejak detik itu, satu pertanyaan semakin menggema. Apakah sebuah estafet diam-diam baru saja dimulai? Pada mulanya, itu hanya hari biasa di balik panggung. Lalu kamera ponsel seseorang merekam sesuatu yang tak terduga. Selfie berdiri di samping seorang penyanyi muda yang wajahnya tampak berusaha menyembunyikan gugup. Senyum selfie santai, tapi caranya memperhatikan gerak bibir gadis itu menunjukkan keseriusan yang berbeda. Rekaman itu menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, komentar bermunculan seperti badai. Selfie ngajarin teknik aslinya, ini nggak main-main. Kenapa dia pilih Zara? Ini tandanya sesuatu sedang disiapkan. Beberapa penonton hanya kaget. Sebagian lainnya merasa sedang menyaksikan awal dari sebuah perjalanan besar. Tapi yang tidak terlihat di video itu adalah alasan mengapa Selfie mau mengajar di momen tersebut. Dan apa arti tatapan Zahra yang seperti menyimpan campuran kagum sekaligus tekanan. Sesuatu yang jauh lebih rumit baru mulai terbentuk. Tapi ini baru permukaannya. Untuk memahami besarnya momen itu, kita harus kembali pada siapa Selfie sesungguhnya. Bukan hanya seorang penyanyi dangdut, bukan pula sekadar juara kompetisi. Ia adalah simbol dari teknik yang sulit ditiru, cengkok berlapis yang hidup dan bergerak seperti ombak. Teknik ini bukan sekadar suara, ini adalah identitas. Selama bertahun-tahun, banyak yang mencoba mempelajarinya, banyak yang gagal. Karena cengkok Selfie bukan rumus, bukan pula trik cepat. Ia adalah hasil dari budaya, lingkungan, tekanan hidup, dan ribuan jam latihan, sesuatu yang hanya bisa muncul dari perjalanan panjang. Dan dari semua itu, satu hal paling menarik. Selfie hampir tak pernah memberi coaching mendalam kepada orang lain. Bahkan kepada sesama peserta kompetisi dulu pun, ia selektif. Ketika ia mengajar, itu biasanya karena ia melihat sesuatu yang orang lain belum perhatikan. Dan kali ini, ia memilih Zahra. Sebuah pilihan yang membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Apa yang Selfie lihat dalam suara gadis itu? Dan pengecualian ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebelum momen itu, Zahra adalah nama yang sedang menanjak. Banyak yang melihat potensinya. Banyak pula yang meremehkannya. Ia memiliki karakter suara yang hangat, namun sering dikritik karena kurang stabil di bagian-bagian rumit. Beberapa penonton menyebut cengkoknya masih mentah. Yang lain merasa ia punya warna unik yang belum terasah. Di balik senyumnya yang ceria di panggung, Zahra membawa beban yang tidak disadari banyak orang. Ekspektasi publik terhadap penyanyi muda saat ini luar biasa besar. Setiap nada, setiap falset, setiap improvisasi, semuanya diperiksa. Dan semakin ia dikenal, semakin banyak yang membandingkannya dengan figur besar. Terutama dengan satu nama yang selalu muncul, Selfie. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang penyanyi muda, lalu tiba-tiba dibandingkan dengan ikon yang sudah terbukti di panggung nasional. Zahra tidak pernah secara terbuka mengeluh, tapi dekat dengan tekanan seperti itu, siapapun bisa merasa kecil, hingga sebuah kesempatan muncul dan mengubah arah karirnya secara perlahan. Dan dari sinilah semuanya mulai bergeser. Hari itu, Zahra terlihat lebih tegang dari biasanya, bukan hanya karena ia akan tampil, tetapi karena seseorang yang ia kagumi berada di ruangan yang sama.
Selfie mendekat. Dengan nada santai, ia bertanya, "Coba kamu bawain bagian ini, coba bikin hidup." Zahra mencoba, suaranya bergetar antara gugup dan keinginan untuk tampil sempurna. Selfie memperhatikan dengan detail, tidak ada tatapan meremehkan, justru ada rasa penasaran, seolah ia menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Lalu Selfie memberi contoh. Nada melengkung lembut, turun perlahan, lalu naik seperti angin yang kembali membawa suara. Gerakannya sederhana, tapi resonansinya terasa dalam. Zahra terpaku, mengamati setiap tarikan napas, setiap lengkungan suara. Dari luar, itu terlihat seperti latihan singkat. Namun ekspresi Zahra menyiratkan bahwa ia menyadari sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Karena jarang sekali Selfie memberikan pengajaran sedalam itu. Dan lebih jarang lagi, ia melakukannya di depan kamera. Yang terlihat sederhana, ternyata menyimpan makna jauh lebih besar. Dan momen berikutnya mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan. Video yang viral hanya menampilkan sebagian kecil. Bagian yang tidak direkam justru lebih menarik. Menurut beberapa orang yang berada di ruangan itu, Selfie sempat memberikan tips yang hampir tidak pernah ia ungkapkan. Ia menjelaskan bagaimana memecah cengkok menjadi 2 lapisan, bagaimana memainkan tekanan udara secara mikroskopis, dan yang paling mengejutkan, bagaimana memindahkan resonansi dari dada ke kepala dalam sepersekian detik. Teknik ini jarang diajarkan karena sangat personal. Itu merupakan inti dari karakter Selfie. Zahra menyimak dengan serius, tak berkedip, seolah ia tahu bahwa apa yang ia dengarkan bukan sekadar pelajaran, melainkan warisan vokal yang langka. Dari cara Selfie memberi penjelasan, jelas bahwa ia melihat potensi tertentu dalam suara Zahra. Bukan sekadar meniru, tapi mengembangkan karakter unik yang bisa menjadi ciri khas baru. Dan disinilah perubahan kecil mulai terlihat. Perubahan yang awalnya hanya disadari oleh Selfie, tapi perubahan itu berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Beberapa minggu setelah momen latihan itu, penampilan Zahra berikutnya menjadi sorotan. Ia terlihat lebih percaya diri, nada cengkoknya tidak lagi melompat-lompat, alirannya halus, matang, dan tajam, sesuatu yang sebelumnya belum pernah muncul. Penonton mulai terdiam, komentar bermunculan. "Kok cengkoknya rapi banget sekarang? Ini beneran Zahra yang dulu?" Tekniknya jadi elegan, mirip tapi tetap beda. Salah satu juri bahkan sempat menyebutkan bahwa ada lompatan mengejutkan dalam kontrol cengkoknya. Kalimat itu langsung menjadi bahan pembicaraan para penggemar. Beberapa klip penyanyi senior memuji perkembangan Zahra. Ada pula yang mulai membandingkan kualitas cengkok barunya dengan teknik Selfie. Dalam hitungan hari, Zahra berubah dari talenta muda potensial menjadi nama yang patut diperhitungkan. Dan itulah titik di mana konflik baru mulai muncul. Karena perkembangan cepat seperti ini hampir selalu membawa konsekuensi yang tak terduga. Begitu penampilan itu viral, komentar perbandingan mulai bermunculan. Ini calon pewaris teknik, vokalnya sudah nyentuh level legenda. Duh, mirip banget, ini penerusnya nih. Bagi publik, komentar seperti itu hanyalah bentuk dukungan. Namun bagi Zahra, itu adalah tekanan baru. Ia mulai mempertanyakan identitas suaranya sendiri. Apakah berkembang karena dirinya, atau karena dorongan ekspektasi orang lain? Apakah ia harus terdengar seperti ikon yang ia kagumi, atau membangun jalurnya sendiri? Perbandingan semacam ini bisa menginspirasi, tapi bisa juga menimbulkan rasa takut. Di belakang layar, Zahra sempat terlihat lebih pendiam dari biasanya. Beberapa orang dekat menyebut ia khawatir dianggap meniru, bukan berkembang. Dan tekanan tidak berhenti di situ, karena publik juga mulai bertanya-tanya apa yang dirasakan Selfie. Dan pertanyaan itu membawa pada babak yang jauh lebih rumit. Karena reaksi Selfie ternyata tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Beberapa orang mengira Selfie akan merasa tersaingi, atau setidaknya sedikit terusik karena teknik khasnya kini mulai dikuasai penyanyi lain. Namun yang terjadi justru kebalikannya.
Dalam beberapa kesempatan, selfie tampak memperhatikan perkembangan Zahra dengan senyum bangga. Ada kilatan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan, seolah ia sedang melihat hasil dari sesuatu yang ia tanam sendiri. Tapi di balik itu, ada sorot mata yang sulit dijelaskan. Bukan cemburu, bukan khawatir, namun lebih seperti seseorang yang menyadari bahwa roda waktu sedang bergerak dan era baru sedang mendekat. Publik mulai menafsirkan ekspresi itu sebagai tanda-tanda tertentu. Ada yang bilang selfie sedang mempersiapkan penerus. Ada pula yang percaya bahwa ia sebenarnya ikut mendorong Zahra untuk mengambil langkah lebih besar. Dan kemudian, terjadi satu momen yang membuat spekulasi itu semakin kuat. Momen yang begitu kecil, tapi dampaknya luar biasa. Pada sebuah sesi latihan bersama, selfie sempat menepuk bahu Zahra sambil berkata, "Teruskan, kamu sudah di jalur yang tepat." Kalimat itu terdengar biasa, tapi konteksnya berbeda. Itu bukan kata-kata yang sering keluar dari selfie, terutama kepada penyanyi yang masih berkembang. Beberapa orang di ruangan itu merasa seperti sedang menyaksikan bentuk pengakuan tak langsung. Seolah selfie sudah melihat gambaran masa depan dan Zahra ada di dalamnya. Zahra terdiam lama setelah mendengar ucapan itu. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena merasa ada beban baru yang tiba-tiba muncul. Ia sangat menghormati selfie. Ia ingin maju. Tetapi menyandang gelar besar bukanlah hal yang bisa ditanggung dengan santai. Dan semakin ia memikirkan itu, semakin ia menyadari bahwa jalannya kini tidak lagi sama seperti dulu. Namun pertanyaan terbesar belum terjawab. Apakah Zahra benar-benar akan menjadi penerus teknik besar itu? Atau apakah ia akan membangun jalur vokalnya sendiri? Faktanya, Zahra kini berada di titik awal yang sangat jarang terjadi. Ia mendapat dorongan dari seorang legenda sekaligus ekspektasi dari publik yang haus akan generasi baru. Ia punya suara unik yang bisa berkembang ke arah manapun. Ia punya potensi untuk membangun ciri khas yang bahkan mungkin tidak dimiliki pendahulunya. Dan yang paling penting, ia punya kesempatan untuk tidak hanya mengikuti jejak seseorang, tetapi memperluasnya. Di sisi lain, selfie sendiri tampaknya tidak merasa posisinya akan tergeser. Justru terlihat seperti seseorang yang siap melihat generasi berikutnya tumbuh. Dan di tengah semua spekulasi, satu hal menjadi jelas, perjalanan ini baru saja dimulai. Karena dalam dunia seni, tahta bukan sesuatu yang dicuri, bukan pula sesuatu yang diberikan begitu saja. Tahta adalah sesuatu yang tumbuh dari waktu, kerja keras, dan keberanian menemukan suara sejati. Dan sampai hari ini, Zahra masih berada di jalur itu. Jalur yang penuh kejutan, penuh tekanan, tapi juga penuh kemungkinan yang belum tersentuh. Pada akhirnya, apakah ia benar-benar menjadi penerus atau justru menjadi sesuatu yang sama sekali baru? Itulah misteri yang membuat banyak orang terus mengikuti langkahnya. Dan kenyataan yang mungkin tidak pernah terucap adalah ini. Terkadang, perjalanan menjadi pemimpin baru dimulai dari satu momen kecil yang tampak sepele, seperti sebuah rekaman pendek yang tanpa sengaja mengubah arah dua karir sekaligus.